Udah masuk semua? Kang Endi, masih ada yang di luar? Enggak cukup ya? Sini Pak. Bu Yani, silakan di depan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sadri sahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini malam Jumat, tadi juga hujan ya, alhamdulillah ini hujan yang pertama kayaknya di minggu ini untuk di Bogor. Dan tamunya juga ini banyak nih, alhamdulillah masih di yang di luar masih belum ketampung juga nih. Ini Bapak Ibu udah pernah kesini atau yang pertama kali? Baru pertama. Tahu RDAY dari mana? Dari YouTube. Yang tahu dari TikTok? TikTok. Dari snack video? Dari Instagram? Alhamdulillah. Suruh masuk di sini. Ya, yang di belakang maju ke sini Pak Bu. Ayo, bisa nih. Yang belakang 5 yuk 55 yuk. Biar yang di luar bisa masuk. Yang di belakang Pak, jangan yang di tengah. Nih bisa nih, bisa 10 nih, 5 di sini, 5 di sini. Yuk Bapak juga di sini. Alhamdulillah malam ini Pak Haji datang lebih awal. Pukul 9 beliau sudah datang, acara sudah bisa dimulai. Seperti biasa rangkaian dari acara pencerahan dan testimoni ini nanti dilanjut dengan sholat tahajud ya Bapak Ibu bersama 100 anak yatim yang akan kami mulai pada pukul 1 dini hari. Silakan di saat sholat tahajud itu Bapak dan Ibu bisa berdoa, bermunajat ke hadirat Allah, nanti diaminkan oleh anak-anak yatim. Anak yatimnya ada 100 Bapak Ibu, dan anak yatimnya bukan anak yatim yang biasa, anak yatim yang memang spesialis. Ada anak yatim kurung, ada anak yatim umroh, ada anak yatim tahajud, semua bergabung ya untuk mendoakan dan mengaminkan hajat Bapak Ibu semua. Baik, maju. Ayo, masih bisa yuk. Man, dipenuhin man. Yuk, depannya 5 lagi ibu-ibu, bapak-bapak masih bisa 5 lagi. Yuk, 5 maju ke sini biar nanti yang di luar bisa masuk. Bapak, mangga, silakan. Selama ini Bapak Ibu tahu kan kebanyakan dari YouTube. Apa yang sudah diamalkan dari ilmu RDAY? Banyak. Oh, bangun jam 00 ya. Bangun dulu jam 00. Terus apa? Senyumnya berapa kali? Selama berapa detik satu kali senyum? 20. Tahu nggak artinya apa? Itu ada maknanya itu. Kenapa harus senyum selama 20 detik? Terus yang ketiga berikutnya apa? Mandi, ya kan? Bangun, senyum, mandi. Oh boleh pakai pandan, boleh pakai centong, boleh pakai celana dalam, boleh. Habis mandi apa? Sholat tahajud. Habis sholat tahajud baca Quran. Setelah baca Quran sambil nunggu sholat subuh, apa yang dilakukan ibu-ibu? Gelar sajadah, ya kan? Bapak-bapaknya ke masjid. Udah itu sholat apa? Qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu pahalanya dunia dan seisinya loh, ya. Habis qobliyah subuh, habis sholat subuh berjamaah bagi bapak-bapak, ya kan? Nah udah itu lanjut lagi baca Quran sampai terbit fajar. Syukur-syukur kalau bisa 30 juz ya. 12 juz ya. Habis subuh nggak boleh tidur, itu ada hadisnya, hadis Nabi itu ya. Nah udah gitu silakan yang mau aktivitas, yang mau tidur ya tidur, lanjutkan. Oke, sudah dikerjakan berapa kali? Belum. 3 minggu. Iya. Man,
Tambahin lagi di sini. Oke, masih bisa 5 lagi. 2 lapis kanan. 2 lapis lagi. Yang paling belakang aja, yang tengah jangan. Yang belakang, yang tengah sudah di tempat aja Bapak Ibu, nanti kacau soalnya. Yang belakang maju ke depan, nanti yang di luar supaya bisa masuk. Ya. Kalau yang tengah bergerak, nanti bergerak semua. Luar biasa ya. Beda sama dulu ya. Jampe. Itu adalah yang utamanya dari ilmu RDAY. Dan satu lagi jangan lupa, sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah Jumat barokah. Ini sini. Iya. Sini. Oh. Nah, sini Bu. Sini. Ya. Ayo sini. Oke, Ibu ayo maju lagi. Pokoknya jangan malu. Yang penting syaratnya masih pakai celana dalam ya. Jangan malu. Yang malu kalau nggak pakai celana dalam. Pakai celana dalam punya alat kelamin. Mau umroh gak besok November? Ah, gitu. Kita umroh. Kelebihannya umroh best. Ini sini Bu, Ibu. Sini warna merah. Ayo, Bu, terus, Bu. Sini nggak apa-apa. Sini. Mumpung pantatnya bohai. Sini. Jarang-jarang lo bohai dipanggil. Enaknya nih kalau kita umroh nanti November, ibu dan bapak di dalam pesawat nanti bisa ijab sama anak yatim. Jadi nanti pesawat umroh itu masuk terus di atas awan. Jadi awannya di bawah, pesawatnya di atas. Dan belum pernah ada di muka bumi ini orang ijab kabul ke Allah diaminin sama anak yatim di atas awan. Belum pernah. Kebanyakan di bawah awan. Ke panti-pantian awan. Nah, ini kita besok naik. Pesawatnya Airbus. Muatnya sekitar 800 orang. Kalau anak yatimnya yang berangkat 100 kan masih ada 700 slot yang kosong. Nah, disortir mana yang bisa berangkat umroh gratis. Syaratnya kan cuman punya alat kelamin doang. Ya soalnya kalau nggak ada alat kelamin ntar di paspornya alat kelaminnya apa? Ya kan? Iya. Nanti kalau bisa umroh bareng anak yatim, bapak dan ibu peluk tuh anak yatimnya di dalam pesawat, bisikin, sayang, aminin hajat bunda ya. Nanti kan anak yatimnya, hajat bunda apa? Tukar tambah suami. Nanti anak yatim, amin, langsung ada geledek. Galang Umar. Man, coba di shoot man. Ini tamunya tadi Japri. Dikelilingin. Pesertanya kayak gimana? Coba kasih tangan dong. Anda dari Swedia, Stockholm, Singapura, Australia, Mbak Yesi, Hong Kong, Medi, Bangladesh. Dari Singapura, dari Stockholm, Swedia. Yo dong, yang tinggi dong, tangan. dari Papua. Yang tinggi sayang, tinggi. Oh. Tinggi lagi. Sampai kentek bolong kelihatan. Nah, gitu. Boyolali. Yang bawa kerupuk mana yang bawa kerupuk? Boyolali tadi bawa kerupuk. Ke bawah. Tegal. Surabaya. Udah angkat tangan, yang lagi udah tangan. Coba angkat tangan, alat kelamin gantinya. Jalan, sip. Nih ada yang dari Swedia, 8 orang. Swedia itu ibu kotanya Stockholm. Dari Eropa sana lagi, Swedia. Nah, dia bukan orang Indonesia, bukan. Istrinya orang Indonesia, suaminya orang Swedia. Dia antusias tiap hari live terus. Nah, kalau yang di Australia, Mbak Yesi, Medi, nah kita ada 62 orang di Australia, mahasiswa Indonesia di Australia. Nah, mau saya Pak, luar negeri aja antusias, ya kan? Sama Indonesia juga ya Pak. Kenapa? Karena ini ilmu kearifan lokal, ya kan?
tanpa bayar, tanpa mahar, tanpa, ya kan? Kan Tanpa syaratnya susah payah melakukannya ya Pak. Kan ada. Ayo Kang Nur buka dulu Kang Nur. Sudah Pak Haji. Oh udah. Sudah dari Pak Haji. Monggo silakan kata pengantar dari Pak Haji. Waktu dan tempat. Mana Pak Basuki? Pak Basuki mana? Ya, sini loh bos. Silakan. Sini sebelah sini. Ada lagi Sini buat sebelah sini. pembicaraan. Pak Basuki sini dong. Sini, nah situ Pak Basuki. Ini tamu saya luar biasa. Jadi waktu itu tamu saya Pak Basuki itu waktu datang sama istrinya dari pagi mau ketemu saya, akhirnya ketemunya tengah malam. Dia dengan setianya antri ketemu saya. Pas ketemu malah digoblok-goblokin sama saya. Aduh, bisa gak testimoni? Pinjam mic-nya yang mana? Dua, satu-satu. Testimoni dong Pak Basuki dong. Dulu awal tahun berapa datang, terus udah antri, terus diapain sama saya. Nah sekarang hasilnya apa? Tepuk tangan dulu dong buat Pak Basuki. Ini istrinya nanti bantuin jawab. Ayo bos, yuk mbaknya sini, jejer sama suami tercinta di sini. Iya. Putrinya belum masuk, putrinya? Belum. Oke, Jadi karena yaudah. kuda. Oke, coba ngobrol bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dibantuin nama istrinya kalau itu. Ya, Sekali lagi dong tepuk tangan dong, luar biasa. istri saya tahu dari YouTube. Terus saya ke sini nyasar, bukan ke sini tapi lebih ke atas lagi ada tuh Pak. Tapi istri saya udah kesini duluan, dia naik online. Saya bilang ini tempat apaan sih? Ini tempat apaan sih? Banyak kambing di bawah. Banyak kambing di bawah. Di mana-mana kan kalau pengobatan banyak pasien. Ini mah banyak kambing. Banyak sapi. Gede-gede gak sapinya? Oke. Banyak kuda. Banyak kerbau. Banyak ikan. Jadi di mana-mana Pak kalau kita berobat itu di mana-mana tuh banyak pasien. Malah kadang anehnya pengobatannya di mana, bosnya ada di mana. Ini kan enggak, kita di sini aja. Dan ini enggak ada Pak di muka bumi ini. Bapak boleh cek di muka bumi ini pencerahan di atas kandang kuda. Ada enggak? Di mana-mana kan di mall, di hotel. Nah, ini di kandang kuda. Ayo bos. Gimana cerita bos? Selanjutnya saya nunggu, memang harus sabar, yang ngantri banyak sekali. Waktu itu bukan di ruangan sini tapi di sebelah sana. Ya di sana. Depannya mimbar imam masjid. Ya. Ini kita nggak bikin Pak, ini sedekahnya di rootnya Bank BTPN, namanya Pak Gandhi. Nih, itu. Jadi kalau Bapak pikir ini bikin, waduh, berapa ratus juta bikin ini? Sampai bawah. Ini dari Pak Gandhi di rootnya Bank BTPN. Yuk lanjut. Terus ngantri sampai tengah malam baru ketemu Pak Haji, baru kenal saya udah di goblok-goblokin. Gimana? Kok ngomong apa? Kok saya goblok-goblokin? Saya mau keluar dari kantor. Mau keluar dari kantor. Karena kantor udah sulit usaha Pak. Ya. Tapi kata Pak Haji terus saja kamu ke situ. Ya alhamdulillah 4 tahun yang lalu tanpa modal, alhamdulillah kantor masih hidup Bang, sampai sekarang. Sampai sekarang. Tepuk tangan dong. Wow. Dan saya diminta pimpinan untuk jadi direktur operasional. Direktur operasional. Tepuk tangan dong. Wow. Tapi waktu itu saya masih menolak Pak Haji, jadi saya nggak mau jadi direktur, tetap berakting aja jadi direktur Pak Haji. Oh, di belakang layar. Nah yang barusan ini kemarin saya tender kalah Pak Haji. Tender kalah. Terus tender ini diulang. Tendernya diulang. Tapi saya dikerjain sama istri saya. Dikerjain sama istrinya. Gimana istrinya ngerjain? Selang dalam saya taruh di kepala saya. Salah. Jadi saya tender, ternyata kantor saya satu-satunya yang lolos. Jadi saya menang. Menang. Wow. Jasadnya kalau dalam taruh di kepala. Tapi di lemari saya jadi habis Pak. Habis. Saat dalamnya habis.
beli selusin habis, saya nggak tahu kemana larinya. Direndam. Nah. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa kok tamunya Pak Haji banyak banget? Ini kalau Bapak buka nih plafonnya, ini isinya celana dalam semua, dari ujung sampai ujung. Pasti yang udah datang besok datang lagi, pasti, nggak mungkin nggak. Nah maksud saya, Ibu pakai ilmu karipan lokal aja deh. Ini juga celana dalamnya juga yang udah lama Bu, jangan yang baru. Itu, nah apa? Dari mana langit-langit? Masukinnya kan lewat naon, lewat mana? Waktu pembangunan. Ya, jadi saya bikin sayembara. Siapa Pak tukang yang mau naruh celana dalam di atas, saya pakai sampai akhir hayat. Galah, lanjut. Ya, sekarang istri saya punya hobi baru nih, mungkin ketularan YouTube-nya Pak Haji. Apa tuh hobinya? Itu suruh pegang kantong-kantong itu Pak Haji. Jadi kita punya ilmu pamungkas RDAY yang tanpa uang. Caranya apa? Buat ibu kalau yang punya pasangan ya, yang nggak punya nanti gampang kita privat ya. Yang punya pasangan bisa gak kalau tidur itu diremes alat kelaminnya suami. Bapak kalau tidur diremes neneknya istri. Yang nggak punya nanti kan privat, nanti diajarin sama saya. Jadi nanti ini ilmu memang nggak masuk logika. Jadi nenek kita zaman dulu, simbah kita itu kerjaannya dia bercanda aja. Jadi kalau di dapur dia lihat nggak ada cucu, nggak ada anaknya, dipegang neneknya istri. Nah begitu juga istri pada saat dulu nenek kita, kakek kita habis mandi itu kan pakai kain, nah kain sarung itu dipegang sama istrinya. Ayo, loh. Nah nggak taunya colek mencolek itu yang bikin rezeki datang. Syaratnya yang dicolek yang ada kantongnya. Kalau wanita yang ada kantongnya pasti inilah. Yang laki-laki yang ada kantongnya ini. Jadi kalau mau berangkat kerja, ibu nganterin suaminya. Lihat dulu, nggak ada cucu, nggak ada anak, colek. Toh juga pasangannya sendiri, ya kan? Tapi kan yang penting ilmunya nggak masuk logika, tapi kan hasilnya masuk rekening. Jadi Bapak dan Ibu jangan kecil hati, yang penting kan masuk rekening. Saya mau itu. Jadi Bapak dan Ibu coba jalanin. Kalau Bapak dan Ibu di mobil, alhamdulillah punya mobil, usahain praktekin ilmu RDAY. Dan saya mau yang hadir di sini, yang belum punya mobil harus sudah punya mobil bulan ini. Yang belum punya mobil. Dan yang sudah punya mobil, saya maunya di bulan ini harus mobilnya Matic. Saya nggak setuju manual. Kenapa? Nanti kalau Bapak dan Ibu jalan suami istri, kalau Matic kan ngoper-ngoper gigi. Nah, buat apa? Mendingan taruh di D, udah nyampe jalan terus. Jadi tangannya nggak berfungsi. Siapa bilang? Ini kan nanti bisa ngeremes nenek istri. Tanya istri saya juga begitu. Tapi kan duitnya Bu, nggak pernah saya di kantong nih isinya 10.000, nggak pernah tuh. Coba praktekin, buat apa tangan kiri nggak berfungsi? Jadi kalau pas lagi jalan, kalau istri pakai rok, pakai daster, tangan kita masukin ke dalam roknya. Tapi jangan pakai cincin, takutnya ketinggalan di dalam. Cincinnya taruh di sebelah kanan. Oke, terus lanjut apa lagi Bos? Istri saya jalanin apa yang Pak Haji sampaikan. Yang Pak Haji barusan cerita tadi, dulunya marah Pak kalau dipegang. Gimana? Dulunya marah kalau dipegang. Dulunya kalau dipegang, marah. Aduh, jangan. Ya Pak Haji kasih saran, sekarang gimana malah disuruh malah. Ya. Gue mau. Jadi Pak, saya nggak setuju Bapak harus bikin pabrik, harus bikin perusahaan, harus join. Saya nggak setuju.
Kenapa nggak pasangan kita fungsiin aja? Karena zaman dulu orang hanya cuman harmonis aja suami istri. Rezeki ada aja tuh. Ini kan nggak maksain minjem duit di bank, bikin mall. Mall banyak tuh yang pada tutup, orang nggak dagang. Udahlah, kita santai aja proses, yaitu tadi bermesraan harmonis. Sebenarnya ini ilmu sih ilmu kearifan lokal, ya. Kalau suaminya cuek, Pak. Gampang Bu, nanti saya ajarin. Ibu periksa dulu, masih ada gak alat kelaminnya? Yuk, apalagi Bos? Ini Pak bikin air minum pakai pandan. Bikin air minum pakai pandan. Terus ditaruhnya dikasih pandan Pak Haji. Oh, ditaruh pakai pandan. Pakai pandan. Ya. Sama dia stok makanan kucing cukup lumayan. Ya. Jadi setiap pagi ngasih makan kucing. Kucing. Dulunya lebih parah lagi, dia ngasih makan semut. Ngasih makan semut. Orang bilang orang gila ya. Iya, jadi dikasih gula gitu di depan rumah. Terus makanan kucing, pandan. Ya, alhamdulillah sedekahnya sesuai saran Pak Haji. Iya. Jalan terus. Jadi gini Bu, ciri-ciri orang yang sedekah semut itu bisa dilihat dari anak kandungnya tidak pernah ekonominya di bawah, nggak pernah. Jadi kalau bapak dan ibu sedekah semut pakai gula pasir, pasti anak kandungnya kaya raya tajir melintir, pasti. Saya udah bilang dari dulu, tapi kan selalu ngomong gimana buktinya, mana Bos, ngapain gue nerangin ke lu, nggak level Bos. Ini kan ilmu Allah. Bener, sekarang ada di TikTok. Ibu-ibu dari Jawa Tengah dagang lupis sama candil. Itu kalau udah laku gulanya diceprot sama dia. Prot. Kalau udah laku prot. Udah laku prot. Saya bilang buat apa itu Nek? Ini Ji, tanda terima kasih sama Tuhan. Kan dagangan saya laku. Ya gue bagi aja buat semut. Biar nanti dia buat makanin anak-anaknya nggak susah. Anaknya kerja di mana sekarang? Di Pertamina. Jadi direktur, jadi GM. Nah, mau saya buat apa ibu harus belajar? Belajar. Anak dibentak-bentak suruh belajar. Saya nggak setuju Bu. Nanti dia akan ingat sampai tua bahwa dulu gue pernah diomelin mulu sama mamaku. Akhirnya pas hari tuanya ibu nggak diurusin sama anak. Jadi mendingan kita action aja Bu. Ngapain kita? Kayak anak saya kan nomor 1 dokter, nomor 2 dokter. Itu nggak pernah saya omelin. Ngapain? Nanti dia inget saya pernah marah-marah sama dia. Rugi. Lebih baik alat kelamin saya yang main. Dulu kalau anak nggak nurut, dukun bertindak dulu. Tapi sekarang kalau anak nggak nurut, alat kelamin kita yang bertindak. Iya, karena kalau ke dukun kan bayar, ngasih mahar. Ini kan nggak usah, tinggal remes. Mau sekolah kedokteran, colek. Terus anak saya bilang, Pak, bisa gak aku praktek di rumah sakit yang pasiennya ganteng-ganteng? Tuh, mana ada pasien rumah sakit ganteng-ganteng? Kata papa, ucapan adalah doa. Oh iya, saya ijab Bu. Nah, anak saya praktek di rumah sakit TNI Angkatan Udara Salamun Bandung. Ganteng-ganteng gak tuh pasiennya? Ganteng lah. Namanya kan TNI Angkatan Udara kan. Yang coba bapak dan ibu praktekin. Remes, colek, remes, colek. Bisa? Nah, terakhir, yuk, ibu mbaknya apa pengalaman praktik ilmu RDAY? Biar semangat nih teman-teman. Kalau saya ini ya Bu ya, kita 3 tahun yang lalu kita kan pernah pandemi COVID. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Nah, saya lihat ada YouTube-nya Pak Haji itu selalu tepuk tangan apa sih gitu kan. Nah, saya belum ketemu sama Pak Haji, tapi Pak Haji di situ menerangkan sedekah ekstrim gitu loh. Pada saat itu gaji saya dipotong 50% karena keadaan perusahaan sedang sangat sulit, tidak baik-baik aja, penuh hutang. Kita dipotong 50%, gaji saya 50% itu saya sedekahkan ke Pak Haji. Padahal saya belum tahu sama Pak Haji, tidak direspon. Japri
sedekah 50% dari gajinya dia, tapi nggak direspon sama saya. Ada kan ibu-ibu yang nggak direspon sama saya? Nah, itu saya sempat juga deg-degan karena operasional rumah tangga juga jadi nggak karuan. Tapi Pak Haji nggak respon. Saya banyak tuh saya kata-katain, tetap nggak direspon. Saya bilang, ya Allah, gimana ya, apa saya tuh dibohongin gitu. Tapi saya lihat anak-anak yatimnya itu banyak kan. Terus saya gajian lagi, saya sedekahin lagi, gobloknya saya gitu loh, nggak direspon lagi sama Pak Haji. Nah, sesudah itu saya datanglah ke sini naik online, sedangkan suami saya bablas ya, saya naik online. Ketemu Pak Haji itu sekitar jam 11 ya, jam 11 malam. Saya bilang, Pak Haji, saya sedekah yang banyak loh Pak Haji itu, saya bilang gitu, bagi saya banyak ya, karena itu seluruhnya. Pak Haji bilang, terus apa masalah lu? Saya mau saya mau keluar dari kantor saya. Tahu nggak Pak Haji ngomong apa? Lu berdua goblok kalau keluar dari kantor. Dia sedekah es krim, sedekah separuh gaji. Kalau gajinya 20 juta berarti sedekah 10 juta ya. Harusnya mas saya dibayar-bayarin dong ya kan? Enggak tuh, digoblok-goblokin. Terus lanjut. Terus dia bilang, Kita sekantor ya Ibu. kita sekantor berdua. Saya bagian keuangan, saya bagian proyek. Terus saya bilang ini, Pak Haji, pokoknya lu jangan keluar, di kantor lu masih banyak duitnya gitu. Di kantor masih ada duitnya. Gimana caranya Pak Haji, sedangkan hutang banyak. Saya kan selalu didatengin oleh debt collector ya gitu. Pokoknya lu harus yakin. Saya berdua pulang itu, saya bingung, bener bingung nih. Sesudah itu proses ya, saya tetap sedekah kecil-kecilan ke Pak Haji. Sesudah ekstrim itu saya sedekah 50.000, 100.000 gitu ya. Supplier saya kan berhutang nih, misalnya ke Pak Haji. Pak Haji nagih ke saya, dia bilang gini, Mbak, kamu punya PO ya sebesar 10M gitu misalnya. Iya, kenapa Pak? Kenapa nggak ngomong sama saya? Nanti saya modalin gitu loh Pak, Bu. Padahal masih punya utang. Saya nggak mungkin dong saya minta tolong mereka, Bapak Pak Haji, karena saya punya hutang. Dia bilang, kamu saya modalin gitu. Itu PO-nya berapa? Saya bayarin dan barangnya sampai di tempat. Kamu tinggal nagih ke BUMN Pak, Bu. Nah, sesudah itu dia modalin loh semua proyek saya tanpa perjanjian. Harusnya perjanjian kan? Tepuk tangan dong, luar biasa. Dasarnya ilmu RJAE. Tidak tertulis. Itu dia bilang waktu itu di hari Sabtu pada saat saya sedang libur gitu. Saya bilang, ya Allah, ini apa karena sedekah saya ya gitu kan. Nah, semenjak itu kantor saya berangsur-angsur bisa membayar hutang sampai sekarang Ibu. Sampai sekarang. Tepuk tangan dong, luar biasa. Sampai sekarang. Dan alhamdulillah yang saya lakukan adalah sedekah subuh. Kalau dulu itu sedekah subuh 100.000 itu bagi saya sangat besar, tapi sekarang udah biasa gitu ya, udah biasa, malah di atas itu gitu. Alhamdulillah gitu, rezeki selalu datang. Sedekahnya 1 juta. Tapi Ibu belum siap. Nanti pelan-pelan aja Bu, santai aja. Yang sedekah subuh 1 juta, wasilahnya anak yatim RDAE udah banyak Bu. Yang sedekahnya 1 hari 10 juta pun banyak. Nah, Bapak dan Ibu nanti menuju ke sana. Amin. Bapak dan Ibu tahu pemilik perusahaan namanya Indah Kargo. Tahu ya, Indah Kargo ya. Itu anak yatimnya dari 7 orang yang disantunin tiap hari. Indah Kargo. Sekarang Indah Kargo nyantunin anak yatim per hari 5.000 anak yatim tiap hari. Tadinya 7 tahun 2017. Sekarang Indah Kargo udah luar biasa. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu kaya raya tajir melintir, udah nggak usah pinter, kan udah tua.
Maksudnya nggak usah sekolah lagi gitu loh. Ini ada yang ngambil S3, S4, ngerinya jadi S teler. Udah, sekarang backgroundnya apa aja, kurangin uang belanjanya, disedekain. Herannya nanti ada jalannya. Kedua nih, ini ilmu baru nih, mungkin buat bapak-bapak baru dengar. Bapak-bapak pengen jadi orang kaya raya tajir melintir gak? Mau? Bisa gak bapak-bapak jangan benci sama orang kaya raya? Ini enggak, pengen jadi orang kaya tapi bencinya sama orang kaya, nggak boleh. Misalkan kita punya saudara kandung kaya raya, jangan dibenci. Gara-gara kita minjem buat anak sekolah nggak dipinjemin kita benci, itu. Atau sekarang lagi tren nih, orang kaya crazy rich bahasa Inggrisnya, itu pada diomongin bahwa itu duit money laundry. Ya janganlah, kalau dia memang money laundry ya biarin, nanti juga kita kebagian. Ada sekarang kita lagi nggak kebagian, dia yang kebagian, nanti pasti gue gitu. Kok Pak Haji ngomong begitu? Karena gue kan udah kebagian. Belum pada belum. Jadi maunya saya, bapak ibu lihat, orang terkaya di Indonesia itu bukan duitnya dia bos, duitnya siapa? Nggak usah disebut dah, pasti udah pada tahu kan. Iya, duitnya orang-orang itu dititipin. Ya kebetulan bapak dan ibu nggak kebagian aja, jadi pada ribet, pada ribut. Dia kan dulu gak kaya, kok sekarang dia kaya ya? Ya dia kan namanya dia dipakai, karena kan nyimpen duit juga susah kan, kemana-mana. Udahlah, kita kalau pengen kaya raya, coba nggak boleh benci, nggak boleh sirik sama orang yang kaya. Nanti gimana mau ketularan orang kitanya di sini hatinya busuk? Jangan. Intinya apa sih Pak Haji ngomong dari tadi? Nggak boleh punya sifat 18. Betul lah? Nah, jangan deh, jangan punya sifat 18. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, ngeluh, jutek, suntuk, cemburuan, apalagi dendam. Nah, pokoknya inti gini, saya mau bapak dan ibu biar cepet kaya pakai ilmu kearifan lokalnya RDAY. Bisa? Apa tuh ilmu kearifan lokalnya RDAY? Nanti saya terangin, sebentar aja dulu. Nanti tahan dulu, jangan pingsan. Itu memeknya dicagak. Kamu si memeknya nggak dicagak. Nih, cagak dulu pakai duit biar nggak oleng. Nih, diganjel, diganjel. Sumpel, iya betul. Belum pernah kan lihat alat kelamin disumpel pakai 10 juta? Ini nanti disumpel. Oke. Nah, mau saya, bapak dan ibu coba praktekin ilmu RDAY. Bisa gak kalau, kan tadi saya barusan privat nih di Aeon Mall Sentul. Tadi di Pizza Hut, karena rame pindah tempat lagi. Rame pindah tempat lagi. Orang kan gak diundang. Jadi pada datang, satu orang 3 jam. Nah kalau 10 orang 30 jam, sehari kan 24 jam. Semuanya ngerangsek aja pengen privat. Ya bisa, tapi kan kasihan saya satu-satu dulu. Akhirnya saya lihat, ibu mau tahu? Saya tanya, apa yang bikin hajat kamu terkabul? Kan saya ngikutin ilmunya Pak Haji. Apa tuh? Dari bangun tidur sampai mau tidur, hatinya gembira. Karena kita nggak tahu nih terkabulnya hari apa, jam berapa, dan menit keberapa. Jadi kita harus gembira terus. Nah, dia di mobil gembira, ceria, ngobrolnya nggak pernah yang itu. Pegang-pegang nenen istrinya, istrinya pegang-pegang alat kelamin suaminya, gembira aja. Akhirnya terbit. Ada yang terbit, yang tentara terbit jadi jenderal bintang 1. Yang polisi tadinya kombes sekarang jadi brigjen. Yang tadinya brigjen jadi irjen. Yang irjen jadi komjen. Nah, mau saya coba bapak dan ibu bantu saya
Yang ringan-ringan deh, syarat terkabul apa tuh? Gembira. Tapi gembiranya yang nggak pakai biaya. Kalau ke mall, gimana? Pengen belanja, kan saldonya di ATM nggak cukup, ya kan? Nah, kenapa nggak kita sama pasangan kita? Enak Ji punya mobil. Kalau gua kan nggak ada mobil. Ya udah, kalau pas lagi nyebrang, ibu jangan megang tangan suami, tapi pada saat nyebrang, ibu pegang kontol suami. Nggak apa, cuma nyebrang. Nanti kan suami enak bapak. Enak. Pokoknya mau saya dari bangun tidur sampai mau tidur isinya gembira aja. Oke? Bisa? Ya. Oke. Ada lagi gak yang mau diobrolin? Ini Pak Haji, Ya. saya pernah mau dibangkrutin Pak Haji. Mau dibangkrutin. Terus istri nanya sama Pak Haji. Istri gimana? nanya ke saya. Iya. Itu surat tuntutannya dilaminating, dimasukin freezer. Itu surat tuntutannya dilaminating, dimasukin ke freezer. Biar dingin. Akhirnya perusahaannya nggak jadi bangkrut Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Ditaruh di freezer maksudnya biar dingin. Biasa kan orang kalau ngebangkrutin kan panas, bawaannya emosi. Kita diem-diemin nggak bisa Pak, namanya orang udah kesel, dendam. Nah, apalagi mau dipailitin. Sementara perusahaan kita pengen eksis, sementara lawan kita pengen mailitin kita. Gimana caranya? Itu tadi, suratnya dimasukin ke dalam freezer biar adem. Tapi adem kan? Adem. Tepuk tangan dong. Coba bapak kemana? Ke kiai mana? Atau ke ustadz mana? Atau ke habib mana? Atau ke orang pinter mana? Yang ngasih tahu, coba suratnya taruh di freezer. Gak ada. Ini kan ilmunya SD Impres Pak. Soalnya apa SD Impres? Kalau kita pulang sekolah adem, kan dibuka kulkasnya. Aduh. Nah, kenapa nggak kita praktekin itu? Perusahaan kita yang mau dipailitin, masuk aja di freezer. Memang nggak masuk logika, tapi kan hasilnya. Iya. Coba lagi bos, ulangin lagi. Ini bener Pak, tidak ada seorang kiai, ustadz, habib, ataupun orang pinter sekalipun yang menyarankan kalau kita lagi bersih tegang, lawannya kita dimasukin ke freezer. Nggak ada, cuman ada di sini. Kok di situ? Ya juga dapat ilmunya aja nggak waras di atas kandang kambing. Ayo bos. Yang berikutnya, saya pengen punya cucu. Pengen punya cucu. Terus karena udah beberapa bulan belum hamil. Belum hamil. Pak Haji ngajarinnya vulgar banget gitu Pak. Saya ngajarin vulgar bener. Apa tuh yang saya ajarin? Ini cara berhubungan intim yang supaya hamil itu bagaimana gitu. Oh iya, saya ngajarin gimana? Istri saya yang jelasin. Coba. Saya ngajarin gimana? Saya lupa waktu itu. Jadi itu apa namanya, menantu saya kan wanita ya. Menantunya wanita, anaknya laki-laki. Jadi tidurnya tengkurap seperti kodok, bukan doggy style ya, tapi seperti kodok gitu. Terus agak nungging dikit, terus dibengkek. Jadi penisnya masuk ke dalam vaginanya itu masuk gitu, terus nggak lama berhubungan. Dah, jangan dibayangin, langsung praktek. Jadi kalau memang nggak hamil, kan biasanya wanita celentang. Nah ini langsung dibalik memeknya, lah kayak balik martabak. Celak, pantatnya di atas, palanya lurus, itu paha kanan dibengkek, paha kiri dibengkek, langsung dimasukin. Tepuk tangan dong. Hasilnya apa? Hasilnya punya cucu yang lucu, Punya cucu yang pinter, lucu. pinter, dan setiap orang yang lihat seneng deh ngeliatinnya. Nah, Gitu. coba bapak dan ibu, kalau ibu pengen hamil lagi, coba cara buatnya kayak gitu. 100% yang kalau kita ML-nya nggak umum, hasilnya pasti lebih pinter, gemes, rezekinya ada. Kalau kemarin Ji, ya kemarin kan buru-buru bikinnya celentang.
Jadi dapetnya standar. Jadi di mana-mana Bu, kalau kita berobat, dok, mantu saya belum hamil dok, kasih hormon. Ya kalau ada duit ya nggak apa-apa, ditebuslah hormonnya. Tapi kalau nggak ada duit gimana? Nah ini kan murah meriah, cuman kayak ngebalik martabak doang. Plak, bengkek dikit, dipas-pasin dulu. Tapi kan yang penting hasil kan? Ya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Terus apa lagi bos? Terus apa lagi? Anak saya setelah menikah kena PHK. Setelah nikah kena PHK. Pak disaranin Saya nyaranin apa? sedekah 1 kali gaji. Sedekah 1 kali gaji kotor. Sama tidak boleh menyakiti hati mamanya. Sama nggak boleh nyakitin hati mamahnya. Dan membelikan makanan kesukaan mamanya. Dan membelikan makanan kesukaan mamahnya. Ini diperhatiin buat yang punya anak cowok. Yang punya anak cowok. Terus? Setelah melakukan itu, sama ini Pak Haji, kalau ditelepon mamanya jangan nutup, yang nutup telepon biar mamanya. Ya, jadi kalau kita punya anak laki-laki, kalau lagi ditelepon mamahnya, jangan buru-buru ditutup. Udah mah, ada lagi mah? Iya mah, nggak boleh. Kasih tahu anaknya, nanti rezekinya punya rumahnya bagus. Lanjut. Akhirnya diterima satu-satunya WNI di perusahaan asing dan gajinya naik beberapa kali lipat. Tepuk tangan dong. Wow. Tapi mana ada Bu orang sedekah 1 kali gaji kotor? Ada gak? Nggak ada. Kalau gue mau naik pangkat, sedekahnya 12 kali gaji. Misalkan ibu punya suami, pangkatnya kolonel. Berapa sih gaji kolonel? Misalkan 10 juta. Remonnya berapa? 2 juta. 12 juta kali 12 kali. Pak Haji, aku pengen biar suami saya sayang banget sama saya. Intip makanan kesukaan dia apa? Pak Haji, aku pengen balik lagi sama suami aku yang itu. Kenapa pengen balik? Aku nggak bisa tidur kalau ngebayangin kalau dia lagi ngaceng. Apa makanan favoritnya dia kali 500 anak yatim kali 12. Nanti dia balik lagi jadi suami kita. Otomatis. Ji, bisa gak kalau gue sedekahnya anak yatim kurung aja Ji, misalkan 150 anak yatim kurung. Nanti yang nggak kurung, yatim umroh, yatim tahajud, nanti ngiri. Kok aku nggak dapat makanan? Lah kan lu nggak dapat duit dari dia. Biarin deh, aku doain deh, biar hajatnya nggak terkabul. Janganlah, kalau bisa kita sedekahin semua. Apakah itu yang yatim kurung di atas sama yatim yang di bawah, yatim umroh sama yatim tahajud. Kan kasihan dia. Yang atas makan apa tuh? Kok aku nggak kebagian? Ah jangan. Lebih baik bapak dan ibu nanti kumpulin. Karena kan dia juga kan namanya anak yatim ngobrol. Kamu kok nggak dapat ini? Enggak. Ih di atas dapet. Nah, langsung dia di bawah berdoa. Yuk kita ngumpul, yuk kita berdoa yuk. Buat namanya Pak Haji gitu. Janganlah kita. Kalau memang semuanya makan KFC, semua makan KFC. Kalau semuanya makan McDonald, semua makan McDonald. Biar kalau bisa nggak ada sejumlah itu Ji. Ya udah dipotong-potong. Yang penting dia nyicip, ya kan? Kasihan dia biar bareng. Jadi kalau ibu pengen punya suaminya balik lagi atau suaminya sayang, intip makanan favoritnya dia. Kedua, bisa gaji gue kaya raya tajir melintir kayak lo Ji? Bisa. Berani gak ibu mandiin suami tercinta? Jadi suami dimandiin, nah, diplecetin, semuanya termasuk alat kelaminnya. Iya. Dan kalau mandiin suami, ibu nggak boleh telanjang bulat, pakai daster. Suami yang hobinya mandiin istri, pasti pernikahannya pendek. Iya, jangan. Jadi suami nggak boleh mandiin istri. Ada kan yang suami karena istrinya cerewet, egois, jadi dimandiin sama suaminya. Itu pernikahannya nggak lebih dari 2 tahun paling lama, 1,5 tahun paling lama. Dia akan cerai, nikah lagi sama suami yang kedua, pengennya dimandiin lagi itu istri. Iya lu mandiin. Itu pernikahannya cuma 6 bulan.
Tapi dibalik, sekarang dibalik, setelah dia ngikutin ilmu RDIA, dia dibalik, dia yang mandiin suaminya. Sampai hari ini dia pernikahannya langgeng, udah 6 tahun. Dulu utangnya di bank, sekarang utangnya lunas. Nah, coba Bapak dan Ibu praktekin. Lunas utang karena memuliakan suami. Kok gitu Ji? Karena ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Ada gak ayatnya ridhonya Allah, ridhonya istri? Gak ada. Jadi ridhonya Allah, ridhonya. Nah, berani gak ibu-ibu yang hadir di sini yang punya suami, mulai nanti pulang mandiin suaminya? Berani ya? Ji, gue nggak mau gosokin selakangannya. Ya udah, pakai selang belang bir. Nanti kan bersih sendiri. Boleh ntar nanya ntar. Kalau pulangnya 1 minggu sekali gimana? Ya gampang, nanti dibawa ke karwos. Nanti diajarin. Ya, ada lagi apa? Dari saya cukup Pak Haji. Oke, Dari Mbaknya istri. ada lagi ya? Waktu itu ada anak yatim pulang umroh, kan Pak Haji bilang, ayo sedekah 1 juta ya Pak Haji. Nah, saya ke bandara, saya sedekah ke pembersih WC, itu karena dia rajin kelihatannya saya kasih uang 1 juta. Hasilnya? Hasilnya nggak beberapa menit kemudian saya ditelepon oleh seseorang bahwa dia mau transfer uang untuk bonus saya. Gitu. Tepuk tangan dong. Bapak dan Ibu, nanti umroh November 2023 kita tuh ada yang namanya sedekah umroh anak yatim 1 juta wajib. Jadi nanti anak yatim di Mekah, di Madinah, dia jajan nggak usah minta mamanya, karena kan mamanya udah pasti nggak punya kan. Nah, kita patungan sejuta, nanti duitnya dibeliin mata uang real buat nyangonin dia, buat nanti dia jajan. Nah, nanti yang sedekah 1 juta namanya ditulis, hajatnya ditulis, nanti diijabin di pesawat, diijabin di Mekah, diijabin di Madinah. Nah, waktu itu mbaknya ikut sedekah 1 juta. Iya. Itu hampir 100% orang yang ikut sedekah patungan umroh anak yatim 1 juta, tidak ada satupun yang gagal, tidak ada pun satu yang tidak terkabul. Nah, kita besok, Pak Haji, aku kan dagang gado-gado, dari sekarang aja nabung dulu. Nanti pas anak yatim mau umroh, kita ikut, namanya sedekah patungan umroh anak yatim. Nanti di bulan November 2023. Yang berangkat anak yatimnya gede-gede apa enggak? Duh, kecil-kecil Bu, masih TK, lucu-lucu. Coba bayangin, anaknya ibu aja belum punya paspor ya. Dia mau udah punya paspor, ibu-ibu aja belum pernah punya paspor. Nah, kelebihannya kalau memang bapak dan ibu bisa berangkat umroh sama anak yatim, yang tadi saya bilang, bisa ijab di atas pesawat, di atas awan, bisa ijab di Mekah, bisa ijab di Madinah. Nanti sambil city tour, ziarah ke tempat-tempat wisata, ibu dan bapak bisa peluk anak yatimnya di bus. Sayang, aminin hajat bunda dong, kan dia lagi seneng. Dan hampir 100% yang ikut anak yatim umroh tidak pernah meleset, pasti hajatnya 100% terkabul. Dan belum ada travel umroh di Indonesia, bahkan di dunia, yang berangkatin anak yatim umroh, nggak ada. Nah, di sini kita berangkat. Pakai travelnya Pak Ji, Maktur. Bagus gak travelnya? Bagus. Maktur. Bagus. Nah, bagus, nginepnya nanti di Hilton, tidak di jam-jam. Kenapa? Karena di jam-jam banyak hotel, takutnya bapak dan ibu kesasar. Apalagi ini mukanya jadul semua, nyarinya susah. Ya gaptek, ya kan mukanya mesti disemprot pakai pilok kalau nggak mau ketuker. Nah, tapi kalau di Hilton enggak. Hilton tuh dekat sama Mekah, jadi tinggal keluar aja, masuk lagi di Hilton. Tapi kalau di jam-jam Bu, aduh, liftnya nyasar. Makanya kita terus kedua, kita besok umrohnya pakai pesawatnya Garuda. Kenapa? Biar makannya Indonesia. Kalau bapak dan ibu naik Saudi Arabia, makannya apa? Iya, apa? Jadi makanan
Arab. Takutnya nanti nggak cocok perutnya, ya kan? Kalau di Garuda kan nggak, ya. Oke, ada lagi? Banyak sih, cuman itu yang paling Utama ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu tahan dulu. Bos silakan duduk dulu, nggak apa-apa. Ayo duduk. Ada